Di tengah gemerlap budaya Jawa abad ke-19, berdirilah sosok yang kelak menjadi pengikat antara rakyat kecil dan raja, KRT Sumodiningrat. Ia bukan dari darah biru, namun dedikasinya pada Kesultanan Yogyakarta membuatnya dihormati bak bangsawan. Lahir dari keluarga priai menengah, Sumodiningrat menapaki jalan kehidupan penuh kedisiplinan dan kejujuran sejak muda. Ayahnya, seorang guru sastra Jawa klasik, menanamkan nilai luhur kepada putranya, hormat, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air. Nilai-nilai ini tumbuh subur dalam jiwa Sumodiningrat hingga ia dewasa. Ia belajar membaca babat tanah Jawi sejak usia 8 tahun dan menguasai tata krama keraton bahkan sebelum mengenakan kain batik pertamanya sebagai abdi. Kecemerlangannya tak luput dari perhatian Sri Sultan Hamengkubuwono V. Dalam upacara grebek besar tahun 1854, Sumodiningrat pertama kali tampil mendampingi sang sultan di depan rakyat luas. Tatapannya tenang, langkahnya pasti, dan tutur katanya lembut namun penuh makna. Dari situlah karirnya di keraton benar-benar dimulai. Hari-hari pertama sebagai abdi dalam penuh dengan pengamatan dan pengendapan rasa. Sumodiningrat tak tergesa-gesa mengeluarkan pendapat, ia lebih banyak menyimak dan mencatat dalam batinnya. Ia tahu bahwa suara yang bijak lahir dari diam yang panjang dan pengamatan yang dalam. Ia memperhatikan bagaimana Patih Danurejo memberi laporan, bagaimana Sultan menimbang kata, dan bagaimana para punggawa menjaga wibawa istana. Di ruang dalam keraton, tempat para abdi dalam berkumpul, Sumodiningrat mulai mencatat rapi tata cara berbicara, cara duduk yang pantas, hingga jeda dalam menjawab pertanyaan atasan. Hal-hal kecil ini, menurutnya, justru mencerminkan kedalaman ilmu seseorang dalam budaya Jawa. Ia percaya, siapa yang tak bisa menjaga dirinya, tak layak menjaga nama keraton. Kesetiaannya teruji saat terjadi kericuhan di wilayah Mataram Timur. Beberapa bupati prokolonial menuntut pemisahan daerah dari Kesultanan. Sultan Hamengkubuwono V gusar, dan dalam rapat tertutup yang hanya dihadiri 3 orang, Patih Danurejo, KRT Sumodiningrat, dan Panglima Keraton, Sumodiningrat mengajukan usul halus namun tegas, mengirim utusan budaya, bukan pasukan. Usulan itu diterima, dan hasilnya, damai kembali menyelimuti Mataram Timur. Sumodiningrat dikenal bukan hanya karena ketepatannya berbicara, tetapi juga karena kejernihan hatinya dalam membaca situasi. Ia menyadari bahwa ancaman bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam, dari rasa dengki, dari ambisi tersembunyi para pejabat, dan dari para pedagang asing yang menyusup dalam sistem keraton. Ia pun mulai aktif dalam dewan kecil yang tidak tercatat dalam struktur resmi, Dewan Wicaksana. Dewan ini beranggotakan 5 orang, semuanya senior, dan bertugas mengamati pergerakan-pergerakan yang tak bisa ditangani secara terbuka. Sumodiningrat menjadi ketua tidak resmi. Dalam satu malam, ia dan anggota dewan berhasil membongkar jaringan penyelundupan batik tulis ke pelabuhan Belanda tanpa restu Sultan. Laporan itu disampaikan langsung ke Sri Sultan dengan nada halus namun lugas. Setelah insiden itu, Sultan menghadiahi Sumodiningrat dengan sebutan, Paring Jineming Pangrungu, orang yang mampu mendengar bisikan halus sekalipun. Gelar ini bukan sekadar pujian, melainkan pengakuan tertinggi bagi abdi yang mampu menjaga nama baik keraton lewat kerja senyap namun berdampak besar. Pada tahun 1859, datanglah utusan dari Batavia. Pemerintah Hindia Belanda ingin mengatur ulang sistem administrasi keraton agar lebih modern, dengan alasan efisiensi. Tapi Sumodiningrat tahu, ini hanyalah cara halus untuk melemahkan struktur adat dan mengganti loyalitas rakyat kepada Sultan dengan kepada kolonial. Dalam pertemuan rahasia, ia menyusun strategi bersama Sultan dan Patih. Usulan dari Sumodiningrat mengejutkan semua pihak, bukannya menolak langsung, ia justru menyarankan keraton menyambut niat Belanda dengan perhelatan budaya. Ia mengatur perayaan sekaten yang meriah, mengundang utusan Belanda sebagai tamu kehormatan. Namun dalam setiap pertunjukan, gamelan, wayang kulit, tarian klasik, terselip pesan-pesan simbolik tentang kesetiaan pada tanah air dan pentingnya menjaga adat. Setelah perhelatan usai, utusan Belanda tak jadi melanjutkan reformasi itu. Mereka terkagum oleh kedalaman budaya Jawa dan terkesan oleh sambutan keraton. Mereka berpikir keraton adalah kawan, padahal Sumodiningrat telah menang dalam perang halus, perang simbol dan makna. Inilah awal dari reputasinya sebagai dalang di balik tirai keraton. Di luar tembok keraton, rakyat mulai mengenal nama Sumodiningrat. Ia sering turun ke pasar, menyamar sebagai pedagang kain atau pemuda biasa.
Tujuannya sederhana namun mendalam, mendengar langsung suara rakyat. Baginya, keraton bukan menara gading yang tak tersentuh, tetapi rumah besar yang harus bisa melindungi semua anak negeri. Ia mencatat keluhan, mencatat harapan, dan menyampaikan dalam bentuk laporan yang santun kepada Sultan. Dalam satu kunjungan ke pasar Beringharjo, Sumodiningrat mendapati harga garam melonjak. Setelah diselidiki, ternyata ada oknum pejabat lokal yang bermain harga. Ia tidak langsung melapor. Ia datangi pejabat itu dalam senyap, menasihatinya sebagai sesama priai. Dalam sebulan, harga kembali normal tanpa perlu kegaduhan. Ia percaya, kadang keadilan bisa ditegakkan tanpa pedang. Cerita tentang abdi dalam yang tak pernah marah mulai menyebar. Anak-anak menyanyikan lagu kecil tentangnya, para penjual menyisipkan harapan dalam doa mereka, dan orang-orang mulai menulis tentangnya dalam surat kabar berbahasa Jawa dan Melayu. Ia tak mencari popularitas, tetapi wibawanya tumbuh dari rasa hormat yang tulus. Tahun 1861 menjadi titik penting dalam sejarah Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono V wafat mendadak karena sakit, dan suasana duka menyelimuti keraton. Banyak pejabat bingung siapa yang akan menggantikannya karena perebutan kekuasaan mulai terasa di antara para pangeran. Dalam kekacauan itu, Sumodiningrat tetap tenang. Ia tak terlibat dalam tarik-menarik politik, tetapi sibuk menjaga stabilitas internal keraton. Ia mengusulkan pada Patih Danurejo agar diadakan musyawarah besar yang melibatkan para sesepuh keraton, ulama, dan para abdi dalam senior untuk memilih pengganti sultan. Saran ini disambut baik, dan forum itulah yang kemudian menunjuk Pangeran Adipati Anom menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-6. Pelantikan berlangsung hikmat, dan Sumodiningrat dipercaya menjadi penyusun teks resmi pernyataan suksesi. Keputusan itu menjadi contoh betapa Sumodiningrat lebih mengutamakan harmoni daripada ambisi. Ia tidak berdiri di tengah panggung, tetapi tanpa dirinya panggung bisa roboh. Banyak pihak mulai menyadari bahwa kekuatan Sumodiningrat bukan pada jabatan formal, melainkan pada kepercayaan yang tumbuh karena kesetiaan dan kebijaksanaan yang ia tunjukkan sepanjang waktu. Sultan yang baru segera memulai masa pemerintahannya dengan tantangan yang tak mudah. Belanda menuntut perluasan konsesi tanah di wilayah Bantul dan Sleman. Sultan bimbang, dan Sumodiningrat kembali dipanggil dalam rapat rahasia. Kali ini, ia menyarankan pendekatan diplomasi ekonomi, membangun kerjasama pertanian dengan rakyat lokal untuk menunjukkan bahwa tanah itu digunakan dan produktif. Sumodiningrat kemudian turun langsung membimbing para lurah dan petani. Ia menyusun sistem rotasi tanam sederhana dan memperkenalkan teknik pengairan baru hasil belajarnya dari naskah kuno serta pengalaman luar keraton. Dalam waktu 1 tahun, hasil panen meningkat dan wilayah yang diminta Belanda tidak bisa diklaim sebagai lahan tidur lagi. Pemerintah kolonial pun mundur tanpa pertumpahan darah. Rakyat mulai memanggilnya Mbah Raden dengan penuh hormat. Meskipun ia tidak pernah menyuruh orang memanggilnya demikian, panggilan itu muncul dari hati masyarakat. Ia hadir di antara mereka, tidak hanya sebagai wakil keraton, tetapi sebagai pengayom sejati. Bagi Sumodiningrat, keberhasilan keraton bukan diukur dari jumlah prajurit, tetapi dari senyuman para petani saat panen tiba. Di balik kekuatan luar biasanya, Sumodiningrat tetap manusia. Ia punya keluarga kecil di pinggiran keraton, seorang istri bernama Nyai Raras dan 2 anak, Reksanagara dan Sondari. Ia tidak membesarkan mereka dalam kemewahan, tetapi dalam nilai, kesederhanaan, kejujuran, dan cinta pada tanah kelahiran. Anak-anaknya tumbuh tanpa tahu ayah mereka dihormati di seluruh keraton. Setiap malam, setelah tugas selesai, ia duduk di serambi rumahnya, mengajar anak-anak membaca aksara Jawa dan membaca serat Wedatama. Dalam momen inilah Sumodiningrat menjadi dirinya yang utuh, bukan abdi dalam, bukan penasihat sultan, melainkan seorang ayah yang ingin anaknya tumbuh dengan nurani yang bersih. Rumahnya kecil, dikelilingi tanaman obat, dan sering didatangi tetangga untuk minta nasihat. Kehidupan pribadinya yang bersahaja menjadi inspirasi bagi banyak kalangan. Bahkan Patih Danurejo pernah berkata, Sumodiningrat adalah contoh bahwa orang besar tidak perlu tinggal di rumah besar. Tak ada barang mewah di rumahnya, kecuali sebuah keris warisan kakeknya yang tak pernah ia pakai kecuali dalam upacara resmi. Baginya, kehormatan bukan pada benda, tapi pada tindakan. Namun tidak semua pihak senang dengan pengaruh Sumodiningrat. Beberapa pejabat muda yang haus kekuasaan mulai menyebar fitnah, bahwa Sumodiningrat bermain politik dalam bayang-bayang,
bahwa ia mengatur semua kebijakan tanpa melalui jalur resmi. Isu ini sampai ke telinga Sultan, yang mulai ragu. Ia memanggil Sumodiningrat ke ruang pribadi dan bertanya langsung. Sumodiningrat tidak membela diri panjang lebar, ia hanya mengatakan, jika hamba menanam duri, maka hamba siap menginjaknya sendiri. Kata-katanya begitu dalam, membuat Sultan terdiam. Ia tahu bahwa Sumodiningrat adalah satu-satunya orang yang tidak pernah meminta apapun dari keraton, bahkan saat semua orang berebut jabatan. Dalam hati, Sultan menyesal telah ragu sejenak, untuk menegaskan bahwa ia tak gentar pada fitnah. Sumodiningrat justru meminta dipindah tugas sebagai pembina pendidikan di lingkungan keraton, jabatan yang dianggap tak berkuasa oleh para penghasut. Tapi justru dari posisi itulah, Sumodiningrat melahirkan generasi muda abdi dalam yang lebih bijak, beretika, dan setia pada nilai-nilai luhur Jawa. Tugas barunya mempertemukannya dengan pemuda-pemudi dari berbagai latar belakang. Ia membentuk kelompok kecil bernama Sekar Suryaning Budi, yang artinya bunga mekar dari cahaya budi pekerti. Di sanalah ia mengajarkan filosofi hidup Jawa, mulai dari unggah-ungguh tata krama hingga ajaran sastra Jawa klasik yang syarat makna. Ia menulis ulang serat kala tidak agar mudah dipahami generasi muda. Ia juga membuka kelas malam bagi anak-anak abdi dalam yang tak bisa sekolah di pagi hari. Bahkan putra-putri pedagang dan tukang becak yang hidup di sekitar keraton diperbolehkan ikut. Ia percaya bahwa pengetahuan bukan milik kaum priai semata, melainkan hak semua anak negeri. Sekolah kecil itu akhirnya dikenal dengan nama Pawon Kauruh, Dapur Ilmu. Dalam catatan harian salah satu muridnya, tertulis, Mbah Raden selalu datang sebelum matahari terbit, menyapu sendiri lantai pendopo, lalu menunggu kami dengan secangkir teh di tangan. Ia tak pernah membentak, tapi kata-katanya bisa menembus hati kami seperti doa. Murid itu kelak menjadi guru besar sastra Jawa di masa kemerdekaan, mengenang Sumodiningrat sebagai guru sejati bangsa. Tahun-tahun terakhir Sumodiningrat dihabiskan dalam keheningan yang indah. Ia tidak lagi terlibat dalam urusan pemerintahan yang berat, tetapi menjadi tempat bersandar banyak orang. Para pejabat muda datang meminta nasihat, guru-guru datang menimba kebijaksanaan, bahkan Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang kala itu masih muda sering mengunjunginya diam-diam, hanya untuk mendengar cerita-cerita lama. Kesehatannya mulai melemah, namun jiwanya tetap terang. Setiap pagi, ia berjalan perlahan mengelilingi halaman rumahnya, menyentuh daun-daun sirih, menyapa kucing-kucing kecil, dan menyusun catatan-catatan kecil tentang pengalaman hidupnya. Catatan-catatan itu kelak dibukukan oleh murid-muridnya menjadi naskah, Wulan Sumodiningrat, warisan etika dan filosofi Jawa yang hidup hingga kini. Ia sering berkata, bukan tinggi pangkat yang membuat hidup berarti, tapi dalamnya jejak yang kita tinggalkan di hati manusia. Kalimat itu menjadi pegangan banyak muridnya, yang kelak menjadi penggerak pendidikan dan budaya Jawa pada masa kebangkitan nasional. Dalam diamnya, Sumodiningrat telah menyalakan obor di hati ribuan orang. Di usianya yang ke-72, tubuhnya mulai rapuh. Ia lebih banyak duduk di serambi rumah, memandangi langit senja. Kadang-kadang, ia masih memberi wejangan singkat kepada para tamu yang datang, namun ia tahu bahwa waktunya di dunia semakin singkat. Ia tak merasa takut. Dalam surat yang ia tulis untuk anaknya, ia berkata, waktu itu bukan musuh, nak. Ia hanya pintu menuju asal-muasal kita. Pada malam Jumat Kliwon di bulan Ruwah, ia memanggil anak-anak dan cucunya. Mereka berkumpul dengan tenang di dalam rumah yang temaram. Sumodiningrat mengenakan beskap hitam, kain batik parang rusak, dan belangkon yang sudah usang tapi penuh kenangan. Ia memandangi wajah setiap anggota keluarganya dengan teduh, lalu berkata dengan suara perlahan. Waktuku telah hampir, jangan tangisi kepergianku. Tangis hanya untuk mereka yang lupa arah. Tapi kalian, anak-anakku, cucu-cucuku, harus terus berjalan. Pegang teguh rasa malu, hormat pada leluhur, dan cinta pada tanah kelahiranmu. Itulah pusaka sejati. Pada dini hari, ia memejamkan mata dengan tenang, ditemani lantunan tembang macapat dari mulut istrinya, Nyai Raras. Tak ada jeritan, tak ada kegaduhan, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menyaksikan kepergian seorang bijak. KRT Sumodiningrat wafat dengan tersenyum, seolah ia tahu bahwa tugasnya di dunia telah selesai. Berita wafatnya menyebar cepat. Ribuan orang datang mengantar jenazahnya ke peristirahatan terakhir di sisi barat Keraton Yogyakarta, di kompleks pemakaman abdi dalam utama. Sultan Hamengkubuwono ke-7 memerintahkan upacara penghormatan khusus, dan dalam pidatonya ia berkata, yang wafat bukan sekadar seorang abdi,
melainkan api yang menyalakan cahaya dalam gelapnya zaman. Di atas nisan batu sederhana itu tertulis kata-kata terakhirnya. Urip iku mung mampir ngombe, nanging sakslamin kudu ngeningi banyu. Hidup itu hanya singgah untuk minum, tapi selamanya harus menjaga kejernihan airnya. Kini, nama Sumodiningrat tak hanya dikenang di dalam tembok keraton, tapi juga hidup di hati rakyat. Sekolah-sekolah tradisi, komunitas budaya, bahkan forum etika birokrasi Jawa sering merujuk pada prinsip-prinsip yang ia wariskan. Ia menjadi simbol dari sebuah zaman yang lembut tapi tegas, halus tapi tajam, dan sunyi tapi penuh gema. Generasi muda yang membaca tentangnya tidak hanya belajar sejarah, tapi juga belajar cara hidup. Ia tidak mencetak banyak bangunan, tetapi membangun jiwa. Ia tidak meninggalkan kekayaan, tetapi mewariskan keteladanan. Ia telah menunjukkan bahwa dalam keheningan pun, manusia bisa jadi pilar peradaban. Dan seperti embun yang datang tanpa suara, lalu hilang tanpa bekas, Sumodiningrat telah menyelesaikan perjalanannya. Tapi namanya tetap menetes dalam sejarah, menyuburkan tanah Jawa dengan warisan nilai yang tak lekang oleh zaman.